Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya hendak berbagi mengenai no emotion trading. Trading tanpa emosi. Maksudnya apa? Jadi trading tanpa emosi ini sama sekali tidak melibatkan emosi kita. Artinya bebas dari kekhawatiran dan keserakahan tentu saja. Bebas dari fear, kekhawatiran, dan greed, keserakahan. Mengapa bisa demikian? Karena no emotion trading ini membebaskan kita dari rasa khawatir. Kita tidak sedang melihat kondisi atau situasi trading yang sedang live. Itu poinnya. Itulah kenapa kita tidak melibatkan sama sekali emosi kita. No emotion, karena memang kita tidak libatkan. Tapi mengapa bisa begitu? Iya bisa karena kita melakukan yang namanya pre-plan trading. Apa itu? Nah, kita bahas. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai apa itu no emotion trading, kemudian perihal yang paling penting dari no emotion trading adalah stop loss. Stop loss itu penting. Kemudian take profit yang optimal dan manajemen risiko, dan satu lagi kesimpulan. Sebetulnya simpel saja sih, bagaimana kita melakukan entry, bagaimana kita melakukan exit, kemudian bagaimana kita memanage risiko. Nah, semuanya dilakukan secara pre-planned. Dan mengapa bisa demikian? Karena fasilitas trading yang sekarang ini, zaman sekarang dibandingkan 10 atau mungkin malah 20 tahun yang lalu, itu lebih mudah secara online. Semuanya bisa secara online sekarang ya, dan masing-masing sekuritas yang membantu kita melaksanakan trading, karena kita memang harus melalui sekuritas, semacam broker atau makelar bahasa lainnya ya, itu memfasilitasi kita supaya kita bisa pre-plan trading tanpa harus mengikuti trading secara live. Naik turunnya harga tidak perlu kita perhatikan, karena itulah yang akan mempengaruhi psikologi kita. Jadi apa itu no emotion trading? No emotion trading itu adalah trading yang tanpa emosi tentu saja ya, karena trading itu seringkali dipengaruhi oleh emosi, ketakutan yang saya tadi bilang, dan juga keserakahan, greed and fear. Jadi no emotion trading bukan berarti menjadi robot yang tidak punya rasa tentunya ya, tapi bukan pula mematikan insting dan atau intuisi. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi saat membuat keputusan trading. Itu yang paling utama. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita menelaah apa yang harus kita beli dan juga apa yang harus kita jual. Setelah perdagangan selesai, kita siapkan untuk perdagangan berikutnya. Jadi ini bisa terjadi karena no emotion trading bukan seringkali sebetulnya, yang tadi saya bilang sudah pastinya difasilitasi dengan otomasi. Kalau kita tidak mencari broker atau perusahaan sekuritas yang menyiapkan atau menyediakan otomasi, maka kita nggak akan bisa 100% melakukan yang namanya no emotion trading. Jadi otomasi ini bisa membantu kita untuk auto order, kemudian auto buy. Auto order itu auto buy, auto sell, trailing stop, dan sebagainya. Nah, kita akan pelajari no emotion trading. Nah, ini yang penting. Kalau tadi saya bilang no emotion trading, kita harus siapkan dulu, kita dapatkan sinyal. Sinyal pun juga harus kita pilih dari sekian banyak indikator. Kalau kita melakukan trading, kita berasumsi kita menggunakan indikator-indikator, dan indikator itu banyak sekali. Ada indikator, karena ini trading ya, trading itu landasannya adalah technical istilahnya, karena kita menggunakan teknis berdasarkan indikasi gerak naik turunnya saham. Sementara ada yang berdasarkan fundamental, berdasarkan nilai fundamental suatu saham baru berinvestasi, dan biasanya jangka panjang. Nah, yang kita bahas adalah trading. Kita memanfaatkan indikasi naik turunnya harga stop ya, harga saham berdasarkan behavior para pelakunya. Dan itu ada indikasinya. Indikasinya itu ditunjukkan oleh indikator, dan indikator itu banyak sekali.
ada 200 lebih indikator. Kita pilih saja indikator yang paling cocok dengan kita, 2 atau 3 sudah cukup untuk bisa menentukan mana saham yang perlu kita beli. Itu yang pertama. Yang kedua, stop loss. Stop loss itu penting karena apa? Karena stop loss itu membatasi kerugian kita. Karena stop loss secara otomatis menjual saham jika mencapai harga tertentu. Tentunya ketika ada penurunan ya. Sehingga tidak terjadi kerugian yang berkelanjutan. Ingat, ketika saya membahas drawdown, ada di video lain ya. Ketika kita rugi 50% untuk kembali ke posisi semula, kita harus mengharapkan naik setidaknya 100%. Itu bahayanya kalau kita rugi sampai berkelanjutan. Dan stop loss itu menghilangkan emosi. Ya sudah, kalau udah kena stop loss, sudah terjual, ya rugi berapapun karena sudah kita atur, rugi berapapun itu juga enggak sebanyak yang kalau kita tidak atur. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika kita melakukan stop loss, anggap saja misalkan kita punya modal 100 juta, maka dari 100 juta ini maksimal yang bisa hilang karena loss itu kita set berapa? Misalkan umumnya disarankan 6%. Kalau Anda pernah baca bukunya Dr. Alexander Adler ya, dia menyarankan 6% untuk keseluruhan trading. Untuk setiap tradingnya, karena bisa saja kita membeli lebih dari satu perusahaan, saham perusahaan ya. Jadi kalau misalkan kita beli 3, total dari 3 itu maksimal loss-nya yang kita set adalah 6%. Dan untuk masing-masing transaksi, masing-masing satu stok atau satu saham ini tidak lebih dari 2%. Dengan kata lain, kalau 6%, kita maksimalnya hanya boleh memiliki 3 saham. Paham ya? Nah, kemudian mengapa kita perlu juga stop loss? Karena kita hilangkan emosi. Stop loss membantu menghilangkan emosi saat trading. Saat trading, karena kita melakukan no emotion trading, kita tradingnya tidak ketika terjadi live. Jadi kita lakukan pre sebelum trading terjadi. Yaitu tadi di set dengan otomasi. Dan itu tentunya akan membantu kita disiplin dalam trading. Karena dengan stop loss kita disiplin, loss is loss, ya cuan is cuan, tidak ada yang lain. Ya, berikutnya take profit optimal. Nah, ini take profit optimal adalah antitesis dari stop loss. Ketika kita men-set stop loss, kita juga perlu men-set profitnya berapa. Nah, ini ada aturan yang menarik ini. Kalau kita melakukan stop loss, bagaimana stop loss bisa kita atur sehingga kita tidak melakukannya terlalu ketat. Terlalu ketat itu begini, misalkan harga saham di 1000, kita berikan stop lossnya di 980, ada penurunan 20 perak, maka akan terjual. Padahal bisa jadi ketika saham turun lagi di 970 kembali naik. Artinya stop loss kita terlalu ketat. Andaikan misalkan stop loss kita di 960, maka 960 ini tidak sampai tercapai, artinya tidak kena, tersenggol, ya ketika naik lagi kita akan tetap ada di dalam posisi. Itu perlunya kita mengatur stop loss. Nah, take profit itu usahakan seminimalnya adalah 3 kali dari jumlah loss yang kita set. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan harga saham kita yang kita beli itu Rp1.000, kemudian kita set stop lossnya di 960, artinya loss yang kita antisipasi adalah 40 perak. Nah, take profitnya adalah di 40 kali 3, di 120. Jadi ketika harga saham naik di angka 1120, kita bisa take profit. Mungkin tidak harus 100%, kita take profit sebagian, misalkan 25% atau 50%, dan sisanya let the profits run. Jadi ada istilah cut your loss short and let the profit runs. Jadi loss-nya itu sebisa mungkin seminimal-minimalnya, tapi kalau yang namanya profit, ya biarkan terus profit. Artinya ketika kita sudah sampai pada batas
batas take profitnya, batas kita menetapkan take profitnya di angka berapa, kita bisa ambil untung, tapi tidak harus sebagian karena ada yang profit, let the profit runs. Jadi profit itu penting untuk mengamankan keuntungan yang tadi saya bilang, dan ini yang perlu diperhatikan ya tadi, meskipun kita set setidaknya 3 kali dari loss kita, tapi jangan juga sampai ketika dia masih terus naik kita ketinggalan. Yang berikutnya, manajemen risiko. Ini tidak kalah penting ya. Manajemen risiko adalah kunci untuk trading yang berkelanjutan untuk menghindari kebangkrutan. Diversifikasi portfolio tadi memang tidak harus satu, tapi juga tidak boleh kebanyakan. Kalau kita set 6% adalah maksimalnya, kemudian masing-masing trading itu maksimalnya 2%, maka maksimal yang kita bisa beli adalah 3 emiten, 3 saham. Nah, ukuran posisi berapa banyak kita pasti beli ini adalah berkaitan dengan yang 2 atau 6% tadi. Artinya kalau kita memiliki modal, kita harus tahu position sizing, berapa jumlah maksimal yang kita bisa beli sehingga total dari risk, dari loss yang kita akan bisa terima tidak lebih dari 2% untuk setiap transaksinya, setiap tradingnya. Rasio risiko reward tadi yang saya bilang, kalau kita melakukan setting risiko di 40 rupiah, maka rewardnya adalah minimal 3 kali dari 40 atau 120 rupiah. Ini yang dinamakan dengan rasio risiko dan reward ratio. Risk reward ratio artinya 3,1, 3 dibanding 1. Oke, jadi simpel saja ya, kesimpulannya trading tanpa emosi itu kunci sukses. Karena pada umumnya manusia itu punya yang namanya sifat untuk tidak mau rugi. Ada loss aversion di situ. Karena tidak mau rugi, ketika terjadi minus, kita berpikir, aduh jangan sampai ini benar-benar kerugian. Walhasil apa? Walhasil bukannya segera di cut loss, atau bukannya langsung di stop loss, tapi dibiarkan. Makin lama justru minusnya makin banyak, yang kemudian menciptakan drawdown. Ingat, ketika kita minus 50%, untuk bisa balik ke posisi balik modal itu harus bisa naik 100%. Semakin turun semakin jauh, misalkan di 70% harus bisa balik 233%. Akan sangat berat. Jadi manajemen risiko penting, cut loss itu penting, dan no emotion trading adalah trading yang bagus kalau kita tidak bisa mengatur emosi. Memang tidak semua orang terganggu dengan pergerakan trading, atau saya boleh balik bahwa hanya sedikit orang yang bisa mengatur emosinya ketika melakukan trading secara live. Kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Kebanyakan orang akan terpengaruh dengan psikologi, dengan emosi, sehingga kita perlu mengadopsi yang namanya no emotion trading. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.